Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas lagi ya soal-soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia. Kita lanjut ke kimia klinik 1. Ini kita masuk ke bagian 37 ya. Materi kita bahas tentang diabetes mellitus. Ini cocok untuk D3 maupun D4 teknologi laboratorium medik, atau teman-teman lainnya yang sedang belajar, atau teman-teman yang ingin mengikuti SKB CPNS, UAS, atau UKOM ya. Jadi ini bisa digunakan untuk segala semua keperluan dalam hal latihan soal-soal. Oke ya, langsung saja materi kita diabetes mellitus. Berarti ini fokus ke diabetes mellitus dan terkait dengan glukosa ya, glukosa darah, glukosa urin. Langsung saja kita bahas soalnya nomor 1. Keadaan ditemukan glukosa dalam urin akibat tubuh tidak dapat mengontrol glukosa dalam darah sehingga melebihi nilai ambang batas ginjal untuk glukosa disebut titik-titik. Yang A, hiperglikemia, kemudian yang B, hipoglikemia, yang C, glukosuria, yang D, diabetes mellitus, atau yang E, hiperlipidemia. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah glukosuria, karena kata kuncinya glukosa ditemukan dalam urin sehingga dikatakan adalah glukosuria, keadaan ditemukan glukosa di dalam urin. Karena secara fisiologis glukosa tidak ditemukan urin. Jadi glukosa diserap oleh nefron sampai habis, ya kan, sehingga tidak ditemukan dalam urin. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Keadaan ditemukan peningkatan kadar asam dalam darah disertai adanya senyawa keton akibat kontrol glukosa dan lemak yang tidak baik pada penderita diabetes mellitus disebut titik-titik ya. Ini keadaan kadar asam dalam darah yang meningkat. Oke ya. Pertama, ketoasidosis. Yang kedua, gangren diabetik. Kemudian yang C, hipertrigliseridemia. Kemudian yang D, dislipidemia, atau yang E, mikroangiopati. Jadi ada 5 opsi ya. Untuk nomor 2 ini jawabannya yang tepat itu adalah ketoasidosis. Jadi di sini karena keton berarti masuk keto. Asidosis itu karena pH darah menurun. Jadi di sini akibat produk asam yang berlebihan sehingga disebut dengan ketoasidosis. Lanjut ya teman-teman, kita pindah ke soal nomor 3. Suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yang kronis di mana kadar glukosa darah tetap dalam kadar yang tinggi menetap dan ditemukan glukosa dalam urin karena tubuh kehilangan kontrol terhadap glukosa darah tersebut yang disebabkan gangguan produksi insulin atau resistensi insulin. Ini merupakan definisi titik-titik. Yang A, ketoasidosis, yang B, diabetes mellitus, yang C, diabetes insipidus, yang D, hiperlipidemia, atau yang E, hipertensi. Jadi ada 5 opsi teman-teman ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Nah, jawabannya yang tepat di sini adalah untuk nomor 3 adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah keadaan kadar glukosa darah yang meningkat dalam tubuh. Oke lah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Berikut ini ya kan, yang bukan kelompok berisiko tinggi dapat terjadi diabetes mellitus adalah titik-titik. Yang A, usia di atas 45 tahun, yang B, IMT di atas 25 kg per mm persegi, ya kan. Kemudian yang C, tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm Hg. Kemudian yang D, riwayat keluarga diabetes mellitus, atau yang E, riwayat abortus berulang, bayi lahir cacat, atau BBL lebih kurang dari 4 kg.
Jadi di sini jawabannya yang bukan itu adalah yang E. Riwayat abortus berulang, bayi lahir cacat atau BBL kurang dari 4 kg. Jadi di sini kalau memang yang E ini saya ubah jawabannya, sebenarnya yang benar itu dia riwayat abortus berulang, bayi lahir cacat, BBL itu lebih dari 4 kg. Jadi kalau bayi lahir lebih dari 4 kg itu berisiko terjadinya diabetes mellitus. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Klasifikasi etiologi diabetes mellitus tipe 1 dapat terjadi yang disebabkan titik-titik. Di sini klasifikasi etiologinya ya. Yang A, destruksi sel beta pulau Langerhans. Kemudian yang B, resistensi insulin dan defek sekresi, ya kan? Atau yang C-nya gestasional, atau yang D-nya ini adalah acromegaly syndrome Cushing, atau yang E, antibody anti-insulin. Jadi jawabannya sini kalau untuk DM tipe 1 itu yang benar karena atau disebabkan oleh destruksi sel beta pulau Langerhans sehingga sel betanya mengalami kerusakan, mati dan tidak menghasilkan insulin karena tipe 1 ini adalah defisiensi insulin ya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Diabetes yang terjadi pada saat kehamilan maka disebut dengan tipe titik-titik. Yang A, diabetes resistensi insulin, yang B, diabetes destruksi sel beta, yang C, diabetes defek genetika kerja insulin, ya kan? Sementara yang D-nya itu adalah diabetes gestasional, yang E-nya diabetes endokrinopati. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah teman-teman yang D, diabetes gestasional. Karena diabetes gestasional inilah diabetes karena kehamilan. Jadi pada saat hamil gula darahnya meningkat. Sementara apabila tidak hamil dia gula darahnya tetap dalam batas normal. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Yang dimaksud dengan istilah polidipsia dan polipagia pada DM adalah titik-titik. Nah, yang A, polidipsia haus dan banyak minum, dan polipagia banyak mengeluarkan urin. Sementara yang B-nya, polidipsia haus dan banyak minum, dan polipagia lapar dan banyak minum, banyak makan maksudnya. Sementara yang C, polidipsia yaitu lapar dan banyak makan, dan polipagia banyak mengeluarkan urin. Sementara yang D, polidipsia itu banyak mengeluarkan urin dan polipagia itu lapar dan banyak makan. Atau yang E, polidipsia borok dan luka bak kulit, dan polipagia banyak mengeluarkan urin. Nah, jawabannya untuk yang nomor 7 ini yang tepat mengenai soal polidipsia dan polipagia adalah yang B. Polidipsia itu adalah haus dan banyak minum. Sementara polipagia adalah lapar dan banyak makan. Oke ya, nomor 7 selesai. Kita pindah ke soal nomor 8. Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk membedakan DM tipe 1 dan tipe 2 adalah titik-titik. Yang A, fruktosamin, yang B, HbA1c, yang C, peptida, kemudian yang D, ICA dan GAP, sementara yang E, GTT oral. Jadi jawabannya yang tepat di sini untuk soal nomor 8 adalah C, peptida. C, peptida ini adalah residu dari insulin. Jadi pada saat proinsulin itu terdiri dari C, peptida dan insulin. Kemudian untuk mengaktifkan insulin maka dipotonglah rantai pada bagian C, peptida sehingga peptida terpisah dan dia ada residunya. Apabila C, peptida ada di dalam darah atau dalam tubuh diproduksi berarti insulinnya. Jadi di sini menggambarkan adanya insulin dalam tubuh. Nah, sementara insulin dari eksternal itu tidak ada C, peptida. Jadi di sini juga membedakan antara insulin yang injeksi dari luar atau insulin yang produk dari tubuh dari alami
yang diproduksi oleh sel-sel beta Pulau Langerhans. Jadi di sini jelas ya, C-peptida gunanya membedakan tipe 1 dan tipe 2 DM karena tipe 1 itu C-peptidanya rendah sekali atau sangat rendah atau tidak ada. Sementara tipe 2 normal C-peptidanya di dalam darah. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini terkait dengan pemeriksaan keton ya kan, dalam darah pada penderita diabetes mellitus dengan komplikasi adalah kecuali. Nah, di sini yang bukan yaitu yang A, terdapat 3 buah jenis benda keton. Kemudian yang B, produk asam menyebabkan pH darah menurun di bawah 7,3. Yang C, pengukuran keton menggunakan teknik POCT. Kemudian yang D, rank pengukuran 0,6 sampai dengan 8,6 milimol per liter. Kemudian yang E, keton dalam darah diukur dengan reaksi cincin Rotera. Jadi di sini jawabannya yang kecuali atau yang bukan itu adalah nomor 9 ini, yaitu yang E. Keton dalam darah diukur dengan reaksi cincin Rotera. Yang benar itulah keton dalam urin menggunakan Rotera. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Berikut ini yang bukan simptom. Ini kan gejala ya. Pada penderita diabetes mellitus adalah titik-titik. Yang A, lemah, lesu, penglihatan kabur. Kemudian yang B, disfungsi ereksi pria dan pruritus pulpe pada wanita. Kemudian poliuria, banyak berkemih, polidipsia, atau yang E, neuropati autonom. Neuropati autonom. Nah, jawabannya di sini yang nomor 10 ini adalah yang bukan simptom, itu adalah apa ya? Neuropati autonom. Jadi neuropati autonom ini adalah komplikasi, bukan gejala. Jadi bukan gejala yang ada pada semua penderita diabetes mellitus. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Komplikasi organ yang terjadi berupa kerusakan pada retina mata, maka disebut dengan titik-titik. Yang A, nefropati retinal failure. Yang B, neuropati verifer, foot ulcer, amputation, dan Charcot joint. Kemudian yang C, retinopati, potential loss of vision. Kemudian yang D, mikroangiopati, kerusakan pembuluh kecil. Atau yang E, aterosklerosis. Jadi jawabannya untuk yang nomor 11 ini yang tepat adalah retinopati atau potential loss of vision. Jadi berpotensi terjadinya kerabun atau kebutaan atau mengalami kabur pada penglihatan karena retina tidak berfungsi dengan baik, terutama pada saat kadar gula darah meningkat, maka mata akan kabur. Tapi begitu mata akan mungkin mengalami jelas sedikit penglihatan bila gula darah kembali normal. Itu yang dirasakan oleh penderita diabetes mellitus. Jadi dia merasakan gula darahku naik dengan penglihatan mata kabur. Tapi bila gula darah perlahan nurun, penglihatan mata mungkin akan terlihat lumayan agak jelas. Nah, kita pindah lanjut lagi ke soal nomor 12. Nilai ambang batas ginjal yang mampu menyerap kembali glukosa agar tidak terjadi glukosuria adalah titik-titik. Yang A, 120 sampai dengan 140 mg per dl, yang B 140 sampai 160 mg per dl. Kemudian yang C itu adalah 160 sampai 180 mg per dl, yang D 200 sampai 220 mg per dl, atau yang E 250 sampai dengan 300 mg per dl. Nah, untuk jawaban yang nomor 12 ini yang tepat itu adalah yang C ya. Oke ya, itu kemudian ini jawabannya yang C. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, 160 sampai 180 mg per dl. Untuk jawaban nomor 12, kemampuan ginjal untuk menyerap kembali seluruh glukosa yang difiltrasi oleh glomerulus yang di dalam nefron ya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13.
Diuresis yang banyak dan tinggi yang berakibat banyak berkemih pada penderita diabetes mellitus adalah titik-titik disebabkan oleh titik-titik. Yang A, poliuria terjadi pada diabetes mellitus karena kadar glukosa darah yang mendadak turun. Kemudian yang B, hipertensi dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus karena nefron mengalami reabsorpsi tinggi. Kemudian yang C, glukosa dalam urin menyebabkan BJ urin lebih besar. Tekanan osmotik dalam urin naik, akibatnya air dalam tubulus akan ditarik jadi urin. Kemudian yang D, glukosa menarik air dalam plasma sehingga terjadi bengkak pada tubuh. Atau yang E, nefron mengalami stenosis sehingga filtrat berkurang sehingga terjadi anuria. Oke ya, nomor 13 ini jawabannya yang tepat itu adalah C. Glukosa dalam urin menyebabkan BJ urin lebih besar. Jadi kan meningkat nih. Tekanan osmotik, tekanan koloid osmotik meningkat dalam urin sehingga memiliki daya isap osmotik sehingga menyedot air. Akibatnya air di dalam tubulus banyak disalurkan ke tubulus ductus, yang dikumpulkan lalu terbentuklah urin yang diproduksi berlebihan dalam per hari ya, berbeda dengan normal. Jadi dia lebih dari 2 liter per hari orang-orang dengan diabetes mellitus. Oke, lanjut lagi. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 14. Benda keton dalam darah dapat saja terjadi karena perombakan lemak berlebihan. Benda keton tersebut adalah titik-titik. Yang A, aseton, asam asetat dan eter. Yang B, aseton, asam asetoasetat, asam beta hidroksibutirat. Yang C, asam asetat, asam beta hidroksibutirat, asam asetoasetat. Kemudian yang D, asam fosfat, asam formiat, aseton. Kemudian yang E, asam formiat, asam asetat, dan asam butirat. Nah, jawabannya untuk nomor 14 ini yang tepat itu adalah yang B, aseton, asam asetoasetat ya, diasetik asid, asam beta hidroksibutirat. Jadi ada 3, ini adalah benda-benda keton atau keton bodies. Oke ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Kondisi mikroangiopati adalah komplikasi diabetes mellitus berupa titik-titik. Yang A, penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah perifer pada tungkai bawah terutama kaki. Kemudian yang B, terbentuk ulkus berkembang menjadi nekrosis atau gangren dan mungkin tindakan amputasi. Kemudian yang C, terjadi penurunan pH darah karena asam asetoasetat dan asam beta hidroksibutirat bersifat asam. Terjadi diabetes ketoasidosis metabolik berakibat koma diabetikum dan meninggal bila tidak ditangani. Yang D, luka borok yang meluas akibat proses penyembuhan yang lambat karena kadar glukosa darah yang menetap tinggi dan juga pertumbuhan bakteri yang subur. Atau yang E, diuresis osmotik akibat glukosuria akan mengancam keseimbangan elektrolit dalam cairan tubuh sehingga gagal ginjal. Nah, mikroangiopati itu adalah yang A. Mikro kecil, angio itu pembuluh atau aliran darah, pati itu tidak berfungsi. Jadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah perifer pada tungkai bawah, terutama di kaki. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir nomor 16. Gejala yang nampak hanya pada penderita diabetes mellitus adalah titik-titik. Yang A, berat badan turun, yang B, kesemutan dan gatal-gatal, yang C, borok luka pada kulit, polidermia atau pruritus vulvae, atau yang E, polidipsia. Jadi di sini jawabannya yang tepat untuk nomor 16 ini hanya pada wanita adalah pruritus vulvae. Jadi wilayah vulva dari kelaminnya itu mengalami sejenis kayak gangguan sehingga ini lama-kelamaan mungkin berpengaruh nanti terhadap di area wilayah kelamin wanita tersebut di vulva. Oke ya, itu saja teman-teman, sebanyak 16 soal latihan kimia klinik terutama pada
glukosa dan pengendaliannya, yang mana di sini penyakit yang kita ambil adalah diabetes mellitus. Selamat belajar buat teman-teman, semoga bermanfaat. Salam kompetensi. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.